Selamat malam pendengar radio Berita Kasih yang saya kasih dalam Tuhan. Apa kabar dimanapun Anda berada? Saya harap dan saya doakan Anda senantiasa dalam damai sejahtera Yesus Kristus Tuhan kita. Selamat bergabung kembali dalam acara kita Mutiara Kebenaran. Anda bersama dengan saya, Dr. Stephen Einstein. Dan Anda berada dalam pasal yang kelima Kejadian dalam pembahasan kita dalam Mutiara Kebenaran edisi Kitab Kejadian. Dan sebagaimana yang sudah kita dengung-dengungkan bahwa kebenaran adalah sesuatu yang berharga bagaikan mutiara. Tapi seringkali kebenaran itu harus digali. Dan oleh sebab itulah Radio Berita Kasih bersama dengan Mutiara Kebenaran berada menyediakan kebenaran untuk disuguhkan kepada Anda. Dan kita berfokus kepada kitab Kejadian. Dan satu pasal satu hari, dengan Tuhan, sama 1 jam kita akan membahasnya. Dan kita sudah sampai ke dalam pasalnya yang kelima sekarang. Nah, mari kita buka Alkitab kita bersama dalam Kejadian pasalnya yang kelima. Tapi sebelum itu, saudara yang Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami sungguh ucap syukur bahwa Engkau begitu baik kepada kami. Kami ucap syukur bahwa Engkau memberikan kesempatan kesehatan bagi kami untuk merenungkan firman-Mu. Kau yang kiranya pimpin agar kami dapat mengertinya, terutama Kejadian pasal 5 pada malam ini ya Tuhan. Ada banyak hal yang bisa kami pelajari. Kau yang kiranya bukakan bagi kami. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik, Bapak Ibu pendengar Radio Berita Kasih yang setia dimanapun Anda berada, mari kita buka Alkitab kita ke dalam Kejadian pasalnya yang kelima ya. Kejadian pasalnya yang kelima. Kalau sudah mendapat, kita akan baca bersama-sama. Pertama-tama adalah ayat 1 hingga ayatnya yang kelima ya. Ayat 1 hingga ayat yang kelima. Begini bunyi firman Tuhan. Inilah daftar keturunan Adam pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah. Dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ia memberkati mereka dan memberikan nama manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya. Umur Adam setelah memperanakan Set 800 tahun, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Adam mencapai umur 930 tahun, lalu ia mati. Kejadian pasal 5 melanjutkan Kejadian pasal 4 dan Kejadian pasal 3, di mana ini adalah dunia pasca kejatuhan dalam dosa, saudara. Dunia yang sudah jauh berbeda dibandingkan dengan dunia yang pertama Allah ciptakan yang sempurna. Tetapi ini adalah dunia yang kini berada di bawah cengkraman dosa, menunggu penyelamatannya oleh Tuhan. Dan saudara yang Tuhan, ada sedikit recap di awal-awal, sedikit kilas balik, sedikit rangkuman tentang apa yang terjadi. Dikatakan di ayat yang 1, inilah daftar keturunan Adam. Dan ini adalah kali pertama di dalam Alkitab ada suatu daftar silsilah ya. Yang disebutkan daftar silsilah. Daftar keturunan di sini bisa juga disebut sebagai daftar silsilah. Jadi daftar silsilah yang pertama dalam Alkitab adalah daftar silsilah Adam. Nah, mungkin ada yang bilang bukankah di pasal 4 ada daftar silsilah Kain? Nah, kita katakan itu bukan daftar silsilah yang sejati nomor 1 karena tidak dikatakan, tidak disebut atau diberi judul daftar silsilah dan juga tidak menyebutkan tahun. Sedangkan untuk keturunan Adam, sini ada tahun-tahun yang jelas, saudara Tuhan. Jadi daftar silsilah yang pertama dalam Alkitab adalah mengenai daftar silsilah Adam, saudara. Dan ini tentunya yang pertama juga di dalam Perjanjian Lama. Nah, sangat menarik sekali bahwa daftar silsilah yang paling pertama di dalam Perjanjian Baru, kalau Anda buka dalam Matius pasal 1, daftar silsilah pertama dalam Perjanjian Baru adalah mengenai Yesus Kristus. Dan Anda tahu bahwa Yesus Kristus adalah Adam yang kedua. Jadi daftar silsilah pertama dalam Perjanjian Lama adalah tentang Adam yang pertama, Adam jasmania. Sedangkan daftar silsilah di Perjanjian Baru yang pertama adalah daftar silsilah Adam yang kedua atau Yesus Kristus. Dan saudara yang kasih Tuhan, mungkin ada orang yang berkata, untuk apa kita mempelajari silsilah-silsilah ini? Apa gunanya bagi kita? Oh saudara yang kasih Tuhan, silsilah-silsilah ini banyak sekali gunanya. Dan tentunya silsilah-silsilah ini adalah bagian dari firman Tuhan karena dia tercatat bagi kita. Dan di dalam 2 Timotius pasal yang keempat, 2 Timotius pasal yang ketiga,
ayat 15 sampai ayat yang ke-17 ya. Di situ dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat ya. Camkan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat, termasuk silsilah-silsilah. Nah, saudara Tuhan, waktu dulu saya belum begitu dewasa di dalam Tuhan, kadang-kadang saya juga merasa bahwa wah, silsilah-silsilah ini sangat membosankan. Si ini hidup sekian tahun, kemudian dia mati, dia memperanakan si ini, kemudian anaknya lagi hidup sekian tahun, memperanakan si ini, kemudian mati lagi. Seolah-olah sangat membosankan. Tapi saudara Tuhan, ketahuilah bahwa sesungguhnya ada banyak sekali harta yang terpendam di dalamnya, ya, harta yang terpendam di dalamnya. Nah, bagaimana dengan nasihat firman Tuhan agar kita tidak mengindahkan silsilah-silsilah yang kosong, ya? Nah, bagaimana dengan itu? Ya, contohnya ada di dalam kitab 1 Timotius pasalnya yang keempat, ya. Ayatnya yang 1 Timotius pasal yang pertama, saudara. 1 Timotius pasal yang pertama, ayatnya yang keempat. Di situ dikatakan, ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka, ya. Jadi Timotius dinasihatkan agar tidak bertekun atau tidak memperdulikan, katanya, dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya. Nah, bagaimana ini? Bukankah kita tidak boleh memperhatikan silsilah yang tiada putus-putusnya? Nah, tetapi saudara yang Tuhan, bukan seperti itu silsilah yang tercatat dalam Alkitab. Semua silsilah yang tercatat dalam Alkitab adalah silsilah yang bertujuan, saudara. Bukan silsilah yang tiada putus, tapi silsilah yang bertujuan. Bertujuan untuk apa? Semua silsilah dalam Alkitab sebenarnya bertujuan untuk menunjuk kepada Yesus Kristus, ya. Memberikan suatu daftar keturunan hingga sampai kepada Yesus Kristus. Oleh sebab itulah silsilah yang paling terakhir dalam Alkitab adalah silsilah Yesus Kristus, saudara, ya. Ada satu dalam Matius, ada satu di Lukas, dan sesudah sampai kepada Yesus Kristus, Alkitab sama sekali tidak lagi mencatat silsilah karena sudah tidak ada gunanya lagi. Jadi semua silsilah dalam Alkitab sebenarnya menunjuk kepada Kristus. Kita kembali lagi sekarang ke dalam Kejadian pasalnya yang kelima ini, dan kita lihat, ya, tentang Adam, ya. Dikatakan Adam diciptakan menurut rupa Allah, ya. Dan kemudian, ya, Tuhan menciptakan laki-laki dan wanita, ya, memberikan nama manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan, saudara. Dan kita sudah tahu bahwa Adam dan Hawa pertama-tama memiliki anak, Kain dan Habel, ya, Kain dan Habel. Nah, kita tahu bahwa Habel dibunuh oleh Kain, itu sudah kita bahas satu acara sebelumnya dalam Kejadian pasal yang keempat. Sedangkan Kain yang membunuh Habel akhirnya dibuang dari hadapan Tuhan, dia menjadi seorang pelarian. Nah, siapakah yang akan menggantikan Habel, saudara yang Tuhan? Dikatakan di ayat yang ketiga, setelah Adam hidup 130 tahun, ya, ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya, ya. Dan kita sudah lihat di dalam pasal yang keempat ayat yang terakhir bahwa lahirlah seorang anak laki-laki bagi Adam, ya, dan Hawa berkata, Allah telah mengaruniakan kepadaku anak lain sebagai ganti Habel. Jadi Set adalah pengganti Habel, dan menarik sekali kita lihat bahwa ternyata cukup lama baru Set ini lahir, 130 tahun, saudara Tuhan. Sedangkan Kain dan Habel tentunya lahir, ya, tidak lama sesudah manusia jatuh ke dalam dosa, ya. Tetapi Set harus menunggu 130 tahun, ya. Nah, tidak berarti bahwa antara kelahiran Habel dengan kelahiran Set, ya, Adam tidak punya anak-anak yang lain, ya. Tidak berarti demikian, ya. Kita yakin dan percaya bahwa Adam punya anak-anak lain antara Habel dengan Set. Mengapa? Karena minimal kita tahu bahwa harus ada anak perempuan untuk menjadi istri Kain. Jadi Adam dan Hawa bukan tidak punya anak antara Habel dengan Set, begitu, ya. Punya, tetapi barulah ketika Set dilahirkan mungkin Tuhan memberitahu mereka bahwa Set inilah yang akan menjadi garis Mesias, ya, yang menjadi penerus tongkat estafet, benih perempuan, untuk tongkat estafet pembawa, ya, jabatan yang nanti akan menjadi benih perempuan itu. Jadi jalur Mesias, dan Set inilah yang menggantikan Habel. Jadi saudara Tuhan, ya, kita lihat di situ, ya, dia memperanakan Set setelah umurnya 130 tahun, ya. Dan
Anda bisa melihat betapa cepatnya manusia bisa berkembang biak pada saat itu, gitu ya. Karena apa? Karena manusia punya umur yang panjang sekali rupanya, ya. Bahkan Adam umur 130 tahun masih bisa menghasilkan anak, ya, yaitu Set. Dan kalau kita baca lebih lanjut, katanya Adam masih hidup 800 tahun sudah memperanakan Set, ya, dan dia banyak memperanakan katanya anak lelaki dan perempuan, dan umur 930 tahun ia mati. Dan kita lihat ya betapa lamanya hidup manusia waktu itu, 930 tahun, Saudara. 930 tahun, ya. Dan dengan kesehatan yang prima pula, karena umur 130 masih bisa memperanakan anak, Saudara. Sedangkan manusia hari ini ya jangankan memperanakan anak, jarang yang hidup sampai 130 tahun, ya. Tapi Adam masih sehat-sehat. Bahkan sesudah itu dia memperanakan anak lelaki dan perempuan. Dan satu hal yang menarik untuk kita lihat, bahwa setiap anak Adam dikatakan melahirkan seorang anak menurut rupa dan gambarnya, ya. Nah, karena Adam diciptakan dalam rupa dan gambar Allah, sedangkan anak-anak Adam itu berada dalam rupa dan gambar Adam, maka anak-anak Adam secara tidak langsung juga adalah orang-orang yang dalam gambar dan rupa Allah. Jadi setiap manusia yang merupakan keturunan Adam, dan memang semua manusia yang ada di muka bumi hari ini ada keturunan Adam, itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Nah, kalau kita lihat ya, umur 930 tahun baru dia mati, Saudara Tuhan. Ada sebagian orang yang meragukan ya catatan Alkitab ini. Tetapi kalau kita lihat ya, ini konsisten ya, karena kita akan baca nanti belakangan seterusnya bagaimana semua yang disebut di sini umurnya demikian, Saudara Tuhan. Tapi saya ingin mengajak kita untuk melihat, berfokus pertama-tama bahwa bukan pada panjangnya umur mereka, ya itu akan kita bahas selanjutnya. Tetapi yang pertama ingin saya ajak kita fokuskan kepada adalah bahwa Adam akhirnya toh mati juga, Saudara. Walaupun umurnya panjang sekali, 930 tahun, namun di ayat yang kelima ada semacam finalitas di dalam ayat itu, di mana dikatakan, jadi Adam mencapai umur 930 tahun lalu ia mati, Saudara. Lalu ia mati. Dan akhirnya dia mati, ya. Dan genaplah proses kematian yang sudah dimulai pada hari dia memakan buah itu. Sebagaimana yang Tuhan katakan, pada hari engkau makannya, engkau akan mati. Dan sungguh pada hari Adam memakan buah itu, dia mati secara rohani. Dan kematian jasmaninya sudah dimulai, ya. Dan 930 tahun kemudian menjadi genap, ya. Kalau ibarat kipas angin, Saudara Tuhan, ketika kita cabut listriknya, maka kipas angin itu sudah mati. Tapi kadang-kadang kipas angin itu masih terus berputar sampai waktu yang cukup lama, barulah kipas angin itu berhenti total. Nah, demikianlah saudara Adam, ketika dia mati rohani, dia terpisah dari Allah yang adalah sumber kehidupan, maka tak pelak lagi dia bagaikan kipas angin yang sudah dicabut listriknya. Dan walaupun dia masih bisa berjalan cukup lama, tapi saudara yang kasih Tuhan, akhirnya dia mati juga. Apa yang Tuhan katakan terbukti benar, saudara, bahwa pada hari engkau memakannya engkau akan mati. Dan apa yang dikatakan iblis terbukti tidak benar. Ketika iblis menawarkan kepada Hawa buah itu, iblis berkata, makan saja, katanya, engkau tidak akan mati, engkau akan menjadi seperti Allah. Saudara yang kasih Tuhan, kebohongan paling besar dalam sejarah, dan yang terus diulang. Dan akhirnya 930 tahun kemudian terbukti siapa yang benar, Allah atau iblis. Dan Adam mati, saudara yang kasih Tuhan. Adam mati. Dan kita lihat, saudara, kita lihat betapa pasal ini, ya, pasal 5, Kejadian pasal 5 mencatat tentang kematian, saudara yang kasih Tuhan, ya. Mati dan mati dan mati lagi, ya. Dan ini menunjukkan kepada kita satu hal, ya, bahwa manusia akan mati, saudara yang kasih Tuhan. Manusia akan mati. Kalau kita baca pasal ini, ya, ada yang memberi judul pasalnya adalah pasal kuburan dalam Alkitab. Ya, mengapa disebut pasal kuburan dalam Alkitab? Karena tidak berapa lama lalu ada yang mati, lalu ada yang mati, ya. Coba saya ajak kita baca beberapa, ya, ayat 6 sampai ayat 11 misalnya, ya. Setelah Set hidup 105 tahun, ia memperanakan Enos, ya. Dan Set masih hidup 807 tahun setelah ia memperanakan Enos, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Set mencapai umur 912 tahun lalu ia mati. Setelah Enos hidup 90 tahun, ia memperanakan Kenan.
Dan Enos masih hidup 815 tahun setelah ia memperanakan Kenan, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Enos mencapai umur 905 tahun lalu ia mati. Dan Anda bisa teruskan ini, kita akan nanti teruskan, tapi Anda mendapat gambaran bahwa pola yang umum di dalam pasal ini adalah seseorang, ya, dia hidup sekian tahun, kemudian dia memperanakan anak lelaki, ya, namanya siapa, kemudian dia masih hidup berapa tahun lagi, dia memperanakan anak lelaki dan perempuan, dan sesudah itu dia mati. Oleh sebab itulah pasal ini sering disebut sebagai pasal kuburan dalam Alkitab, atau pasal death march, ya, death march. Jadi istilahnya perjalanan maut, saudara kasih Tuhan, perjalanan maut, di mana dari satu ayat ke ayat lain menceritakan tentang kematian orang, kematian dan kematian, saudara. Dan ini menggambarkan kepada kita satu hal yang sungguh benar di dalam Alkitab. Coba kita buka di dalam Ibrani. Coba kita buka dalam Ibrani. Coba saya buka Alkitab saya dulu, ya. Di dalam pasalnya yang ke-9, saudara. Oke. Ya, Ibrani pasalnya yang ke-9, ya. Nah, kita lihat ayatnya yang ke-27, ya. Ibrani 9 ayat 27, ya. Dikatakan, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Oh, saudara kasih Tuhan, manusia ditetapkan untuk mati satu kali. Dan siapapun Anda akan menghadapi kematian. Kematian adalah hal yang menjadi common denominator, atau istilahnya menjadi hal yang menyamakan semua orang, saudara. Anda dengan saya mungkin berbeda dalam banyak hal, ya. Pendengar radio Kasih, ya, beribu-ribu orang di segala penjuru Jakarta, ya. Tentunya memiliki latar belakang yang berbeda, dan semua berbeda satu dengan yang lain. Lahirnya berbeda, saudara. Ada juga yang pendidikannya berbeda, ada yang sukunya berbeda, ada yang tingkat ekonominya berbeda, dan lain-lain sebagainya. Pengalaman hidup berbeda, tapi saudara, satu hal yang sama antara semua manusia adalah bahwa semuanya mengalami kematian, saudara. Semua mengalami kematian, dan Anda perlu ingat bahwa kematian ini adalah karena dosa. Karena Adam dan Hawa makan buah itu dan mereka berdosa kepada Allah, maka ada kematian. Tetapi saudara kasih Tuhan, jangan Anda tertipu. Jangan Anda tertipu untuk mengatakan bahwa setelah kematian sudah selesai, saudara. Bahwa kematian itulah ujung dari segala jalannya. Oh tidak, jauh daripada itu, saudara kasih Tuhan. Jauh daripada itu. Tetapi setelah kematian itu bukan ending dari segala-galanya. Setelah kematian akan ada kehidupan setelah kematian, dan kehidupan itu akan dihabiskan dalam kekekalan, saudara. Kekal, ya. Tidak akan lagi ada waktu. Jadi terus dan 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 terus, saudara. Dan tidak bisa ada henti-hentinya waktu itu, ya. Dan Anda akan menghabiskan waktu yang tidak akan habis itu, sehingga tidak ada waktu lagi, karena waktu tidak habis, saudara. Dan yang terus dan terus dan terus dan terus, dan tidak ada hentinya. Sampai kapan, ya? Sampai kepada tidak ada habisnya. Tetapi satu hal yang Anda harus ingat, bahwa Anda akan menghabiskan waktu itu di suatu tempat, saudara. Di suatu tempat. Apakah itu di neraka ataukah itu di surga, ya. Anda akan menghabiskan kekekalan yang tidak ada habis-habisnya itu, apakah di neraka ataukah di surga. Dan saudara kasih Tuhan, itu yang akan terjadi, ya. Itu yang akan terjadi. Dan luar biasa sekali, ya. Adakah manusia memikirkan hal itu, ya? Kebanyakan manusia tidak memikirkan hal itu. Mereka hanya sibuk dengan uang, mereka hanya sibuk dengan mencari segenggam nasi, saudara, mencari uang, ya. Tetapi mereka lupa, ya, bahwa mereka hidup di dunia ini hanya sebentar saja, ya. Hanya 80-90 tahun, ya. Itu pun kalau kuat, saudara. Banyak yang tidak sampai segitu, 70 sudah menganggap diri diberkati, ya. 60 tidak jarang yang 50, 40. Oh, bahkan banyak yang mati muda, mati tragis, saudara. Umur manusia begitu pendek. Bahkan Adam pun, saudara, yang umurnya 930 tahun, ya, toh pada suatu hari mati juga. Dan waktu yang akan dia habiskan di kekekalan, oh, jauh lebih banyak daripada waktu yang dihabiskan di bumi, saudara. Nah, apalagi kita yang tidak hidup sampai 1/10 dari umur Adam, ya. Betapa kecilnya, ya, hidup kita.
dan betapa pentingnya kekekalan itu. Dan sekali lagi, semua manusia akan mati, saudara, karena dosa. Dan karena dosa pula semua manusia akan masuk neraka. Coba kita buka dalam Roma pasalnya yang ke-6, saudara. Kita buka Roma pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-23. Saya bacakan untuk saudara. Bagian yang A dikatakan Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, saudara. Sebab upah dosa ialah maut. Dan maut apakah yang dimaksud, saudara? Bukan hanya sekedar mati, masuk ke dalam kubur, diturunkan ke dalam tanah, saudara. Bukan hanya itu. Memang itu adalah maut juga. Tapi coba kita lihat di dalam ayatnya yang ke-14 dari Wahyu pasal yang ke-20, saudara. Wahyu, kitab terakhir di dalam Alkitab, pasal yang ke-20 ayat yang ke-14 dikatakan, lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Oh, saudara yang kasih Tuhan, inilah maut yang dimaksud, kematian kedua, lautan api, saudara, neraka. Dan semua orang akan mengalami hal ini, ya. Adam mengalaminya, ya. Dan semua yang setelah dia mengalaminya, oh, saudara yang kasih Tuhan, Anda pun suatu hari mungkin akan mengalami kematian. Kalau Anda manusia, ya, Anda akan mengalami kematian, saudara. Pertanyaannya adalah, sudah siapkah engkau untuk menghadapi itu? Pastikah Anda akan masuk surga, saudara? Dan banyak orang yang tidak pasti masuk surga. Saya katakan, kalau Anda tidak pasti masuk surga, maka Anda pasti tidak masuk surga, saudara. Anda tidak pasti masuk surga, maka Anda pasti tidak masuk surga. Dan saudara kasih Tuhan, ya, kita lihat dalam hal ini, ya, betapa luar biasa, ya, kematian itu sama untuk semua orang, ya. Kematian itu sama untuk semua orang. Nah, adakah cara untuk meloloskan diri dari kematian ini, saudara kasih Tuhan? Terutama dari neraka, dari api neraka. Adakah cara untuk meloloskan diri? Oh, saudara kasih Tuhan, kabar buruk adalah bahwa semua manusia sudah berdosa. Anda sudah berdosa, saya sudah berdosa. Kabar lebih buruk lagi, orang berdosa harus dihukum, ya. Orang berdosa harus dihukum. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, orang yang ingin lepas dari hukuman, maka dia harus menyelesaikan dosa. Dia harus menyelesaikan dosa. Bagaimana caranya? Oh, dosa tidak bisa diselesaikan dengan amal ibadah. Dosa tidak dapat diselesaikan dengan perbuatan baik, ya. Dosa hanya dapat diselesaikan dengan hukuman, ya. Dosa harus dihukum, ya. Penjahat hari ini kalau dia tertangkap, ya, dia membunuh orang, dia memperkosa, dia merampok bank, saudara, maka tidak bisa di hadapan hakim dia berkata, oh, Tuhan hakim yang baik, ya, janganlah saya dihukum, baiklah saya berbuat baik saja, ya. Baiklah saya membangun jembatan, baiklah saya menyumbang panti asuhan, baiklah saya bertapa di gua, baiklah saya pantang menikah, baiklah saya pantang makan ini, pantang makan itu. Oh, saudara, itu semua tidak bisa. Itu semua tidak laku di hadapan sang hakim, ya. Tetapi hukuman harus dijatuhkan, dan satu-satunya cara supaya kita bisa diselamatkan adalah bahwa ada yang menanggung hukuman itu. Ada yang menanggung hukuman itu, saudara kasih Tuhan, ya. Dan kita lihat di sini bahwa itulah kabar baiknya, bahwa ada yang sudah menanggung hukuman kita. Nah, tentunya orang yang menanggung hukuman ini tidak boleh orang yang berdosa, ya. Karena kalau dia adalah orang yang berdosa, maka dia harus menanggung hukumannya sendiri dan tidak bisa menanggung hukuman orang lain, ya. Nah, oleh karena itu Allah yang Maha Kasih, dia harus turun tangan sendiri, ya, dan dia harus menjadi manusia dan menyerahkan dirinya dan terhukum buat kita. Oh, saudara kasih Tuhan, dia terhukum untuk kita. Allah menjadi manusia, menggantikan kita dihukum, sehingga semua orang yang percaya kepadanya boleh mendapatkan kepastian masuk surga. Oh, saudara kasih Tuhan, itulah yang diinginkan oleh Tuhan, ya, yaitu bahwa semua orang percaya kepada Yesus Kristus. Karena apa? Dia sudah menanggung dosa semua orang. Dia sudah menanggung dosa Anda, ya. Siapapun Anda yang mendengarkan malam ini, dari agama apapun Anda, Yesus mengasihi Anda dan Yesus sudah menanggung semua dosa Anda, ya. Dan Anda hanya dapat dibereskan dosanya kalau ada orang lain yang menanggung dosa Anda. Anda tidak bisa membereskan dosa Anda sendiri, ya. Puasa Anda tidak bisa membawa Anda ke sorga, karena puasa Anda tidak dapat membereskan dosa.
amal ibadah tidak dapat membereskan dosa, bertapa Anda tidak bisa membereskan dosa, ya. Doa-doa Anda tidak dapat membereskan dosa. Yang dapat membereskan dosa hanyalah dosa dihukum, dan ada orang yang telah mati bagi Anda, yaitu Yesus Kristus, Allah manusia. Dia mati menanggung dosa seisi dunia, dosa Anda juga, karena Ia begitu mengasihi Anda dan Ia ingin Anda diselamatkan dan lepas dari api neraka. Dan malam ini, jikalau Anda belum menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, terimalah Dia, saudara yang kasih Tuhan. Terimalah Dia. Kita kembali lagi, saudara yang kasih Tuhan, ke dalam Kejadian pasalnya yang kelima, ya. Dan kita lihat di sini dalam Kejadian pasalnya yang kelima, saudara. Kita sudah baca beberapa ayat di situ, ya. Dan kita lihat bahwa Adam mati setelah 930 tahun. Nah, ada orang-orang liberal, orang-orang yang tidak percaya akan catatan Alkitab. Mereka berkata, oh, ini tidak masuk akal, ya. Mengapa Adam bisa hidup selama itu, gitu, ya. Dan mungkin ada juga orang Kristen yang percaya, yang penasaran, gitu. Mengapa Adam bisa hidup selama itu, dan juga orang-orang sejaman dengan dia, saudara. Nah, nomor satu tentunya kita tahu bahwa Adam adalah manusia yang diciptakan Tuhan langsung. Tentunya dia terbuat dari bahan yang sempurna, ya. Tentunya DNA-nya juga sempurna ketika ia diciptakan, ya. Dan pada masa-masa awal itu, ya, setelah dosa masuk ke dalam dunia, ya, maka mulai terjadi kerusakan DNA, mulai terjadi kerusakan tubuh. Tetapi tentunya masih sangat sedikit pada awalnya, ya. Masih sangat sedikit pada awalnya. Belum berkumulasi, saudara. Dosa belum berkumulasi, dan kerusakan-kerusakan DNA pun belum menumpuk, ya, sehingga manusia tentu masih sangat sehat sekali. Dan kita hari ini sudah beratus-ratus generasi sesudah Adam, ya, itu penumpukan kesalahan-kesalahan DNA dan kerusakan-kerusakan tubuh sudah menumpuk. Itu satu hal, ya. Adam tentu lebih sehat dari kita. Tapi saudara yang kasih Tuhan, ada hal-hal lain yang perlu kita perhatikan, bahwa setelah kejadian air bah, ya, kita lihat bahwa mulai saat itulah umur manusia mulai menurun drastis, ya. Nuh masih termasuk orang yang hidup panjang sekali, ya. Tetapi saudara yang Tuhan, setelah Nuh, ya, anaknya Sem, ya, mulai menurun sampai akhirnya di zaman Abraham umur orang hanyalah 100 lebih atau 200 lah maksimal. Dan saudara yang Tuhan, kita lihat bahwa rupanya ada perbedaan dunia antara sesudah air bah dengan sebelum air bah. Ada perubahan iklim, saudara yang Tuhan. Ya, kita sudah pernah berbicara mengenai adanya selapis air atau kanopi air, pelindung air di atas bumi, ya, sebelum air bah. Dan itu tentunya menyaring banyak sekali sinar-sinar ultraviolet dan sinar-sinar berbahaya lainnya, ya. Cuaca juga berbeda, iklim berbeda, dan semua itu ternyata berkontribusi, ya, sehingga manusia yang hidup sebelum air bah bisa panjang sekali umurnya. Dan saudara yang Tuhan, sebenarnya manusia masih ingat akan hal ini, ya. Banyak sekali, ya, catatan-catatan atau legenda-legenda tua, ya, dari berbagai suku yang mengiyakan hal ini, ya. Contohnya proses arkeologi, ya, ahli arkeologi telah menemukan bahwa ada suatu catatan Babilonia, saudara. Catatan Babilonia, mereka punya legenda tentang raja-raja awal mereka. Menurut legenda Babilonia, pada awalnya Babilonia diperintah oleh 10 raja yang luar biasa, ya. Dan 10 raja yang luar biasa ini hidupnya lama sekali. Bahkan dalam cerita itu bisa ribuan tahun, saudara. Ribuan tahun. Dan mengapa mereka pilih 10 raja, saudara? Karena percaya atau tidak, ya, di dalam Kejadian pasal 5 ini, dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-32 di situ, ya, bercerita tentang 10 keturunan, ya. Dari Adam hingga Nuh adalah 10 orang, saudara yang Tuhan. Ada 10 orang di situ. Dan kita lihat bahwa 10 orang itu, ya, berkorespondensi dengan legenda Babilonia, 10 raja. Dan tentunya namanya legenda pasti sudah diembel-embelin, ya, sudah diselewengkan, sehingga dalam catatan Babilonia itu mereka hidupnya ribuan tahun. Tetapi itu tentunya adalah penyelewengan atau penambah-nambahan legenda atas fakta yang sebenarnya. Nah, kita sudah melihat hal itu, saudara yang kasih Tuhan.
Jadi Adam memperankan Set ya, dan Set ini memiliki arti yang ditunjuk ya. Set itu artinya yang ditunjuk, dan tentunya ini merefleksikan ya, karena Hawa berkata ya bahwa ketika dia melahirkan Set, katanya Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel. Jadi dia adalah anak yang ditunjuk untuk menggantikan Habel, saudara. Set kemudian melahirkan Enos ya. Nah, Enos adalah artinya lemah, saudara. Lemah ya. Jadi Set melahirkan Enos dan dia menamai anaknya sendiri lemah. Mengapa, saudara Tuhan? Mungkin manusia mulai merasakan banyak sakit penyakit mulai saat itu, saudara ya. Mulai ada sakit saat itu mungkin ya. Ini dan dikatakan di ayat yang ke-26 dari pasal 4 ya. Jadi suatu pasal sebelumnya, bahwa pada zaman Enoslah orang mulai memanggil nama Tuhan. Mungkin dalam kesadaran mereka akan kelemahan mereka, mereka memanggil nama Tuhan ya. Kemudian Enos memperanakan Kenan, saudara, dan Kenan ini ya artinya adalah tukang besi sebenarnya ya. Dia tukang besi ya. Dan kita lihat ya, Enos memperanakan siapa? Nah, ini kita perlu membaca lebih lanjut ya. Coba kita baca dari ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-20, saudara ya. Kita lanjutkan sedikit Kejadian pasal 5 ayat 12 sampai ayat yang ke-20. Saya bacakan terus, saudara. Begini bunyi firman Tuhan. Setelah Kenan hidup 70 tahun ya, ia memperanakan Mahalaleel ya, dan Kenan masih hidup 840 tahun. Setelah ia memperanakan Mahalaleel, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Kenan mencapai umur 910 tahun, lalu ia mati. Setelah Mahalaleel hidup 65 tahun, ia memperanakan Yared ya, dan Mahalaleel masih hidup 830 tahun. Setelah ia memperanakan Yared, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Mahalaleel mencapai umur 895 tahun, lalu ia mati. Setelah Yared hidup 162 tahun, ia memperanakan Henok. Dan Yared masih hidup 800 tahun setelah ia memperanakan Henok, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Yared mencapai umur 962 tahun, lalu ia mati. Nah, saudara kasih Tuhan, kita lihat di sini ya, ada banyak hal ya. Pertama, kita lihat Kenan memperanakan Mahalaleel ya, dan kata El di belakang Leel ya, El di belakang itu artinya Allah, saudara, dan arti nama dari Mahalaleel adalah terpujilah Allah, saudara ya, terpujilah Allah, terpujilah El ya. Dan mereka hidup, dan Mahalaleel sendiri memperanakan orang yang namanya Yared ya. Yared artinya keturunan ya. Ya, suatu nama yang sangat deskriptif ya, keturunan. Nah, Mahalaleel menjadi orang pertama yang hidupnya tidak mencapai 900 tahun ya. Mungkin dia sudah merasa cukup sedih ya bahwa dia tidak sampai 900 tahun ya. Padahal kita ya hari ini akan senang sekali kalau kita bahkan bisa mencapai 80 tahun. Oke. Nah, Yared sendiri yang masih hidup katanya 162 tahun, dia memperanakan Henok ya. Dan Yared ya memperanakan Henok. Apa arti Henok, saudara? Henok artinya dedikasi ya. Dedikasi, dan Henok ini adalah orang yang spesial ya. Nah, coba kita akan baca apa yang spesial dari Henok, saudara. Kita baca ayatnya yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-24 ya. Ayat 21 sampai 24 saya bacakan untuk saudara. Setelah Henok hidup 65 tahun katanya, ia memperanakan Metusalah, dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi ya. Setelah ia memperanakan Metusalah, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun ya. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Nah, saudara, rupanya Henok ini adalah orang yang luar biasa sekali. Mengapa luar biasa, saudara? Dia adalah seorang pengecualian ya. Di tengah-tengah pasal kuburan ini, di tengah-tengah perjalanan maut ini ya, di mana orang ini mati, orang ini mati, orang ini mati, tanpa ada suatu
variasi tanpa ada suatu variasi, tapi monoton, mati. Nah, ada satu yang lain daripada yang lain, ada satu yang menonjol, ya, yaitu Henokh, saudara. Dan Henokh tidak mati, saudara. Jadi Tuhan memang menyatakan bahwa manusia akan mati, ya, karena dosa, tetapi rupanya ada orang yang tidak mati. Siapakah orang yang tidak mati, saudara? Orang yang tidak mati adalah orang yang, ya, dosanya sudah diselesaikan, saudara. Ya, mereka ini tidak mati rohani, mereka hidup rohani, tapi kebanyakan orang yang diselamatkan toh mati jasmani. Tetapi mereka memiliki pengharapan akan satu hal, ya, yaitu kita yang percaya kepada Tuhan hari ini, kita memiliki pengharapan bahwa Tuhan bisa datang kapan saja untuk menjemput kita di angkasa, dan dengan demikian ada orang percaya yang tidak akan mengalami kematian, saudara. Ya, dan ini Henokh seolah-olah menggambarkan hal ini, ya. Henokh menggambarkan orang-orang percaya yang tidak mengalami kematian tapi yang diangkat ke sorga oleh Tuhan. Dan mengenai hal ini kita akan lihat di dalam 1 Tesalonika pasalnya yang keempat, saudara. Coba kita buka. Kita buka 1 Tesalonika pasalnya yang keempat. 1 Tesalonika pasal yang keempat. Dan ini sebentar, Alkitab saya, kita lihat ayatnya yang ke-13, ya, hingga ayatnya yang ke-18, saudara. 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-18. Saya bacakan untuk saudara. Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, ya, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Dan saudara yang kasih Tuhan, ini adalah deskripsi bahwa kita yang percaya kepada Tuhan, kalau kita masih hidup sampai ketika Tuhan datang kembali yang kedua kalinya nanti, maka kita akan diangkat, saudara. Kita tidak mengalami kematian. Jadi saudara, ada pengecualian pada aturan bahwa manusia mati satu kali. Pengecualian itu hanya berlaku bagi orang-orang yang sudah percaya, saudara. Dan orang-orang yang sudah percaya yang hidup pada akhir zaman. Tetapi Henokh, saudara, juga merupakan satu pengecualian. Ya, dia tidak mati, dan ini saya rasa merupakan suatu tipologi atau suatu gambaran, simbol, ya, simbol dari apa yang akan kita alami. Dan Henokh ini, mengapa dia sampai diangkat Allah, saudara? Tentu dia bukan orang biasa, ya. Dikatakan 2 kali dalam ayat di situ, dia hidup bergaul dengan Allah. Dia hidup bergaul dengan Allah. Tentu ini bukan hal yang main-main, ya. Dia hidup bergaul dengan Allah. Ada suatu cerita bahwa ini itu suatu cerita ilustrasi saja bahwa Henokh dan Allah berjalan bersama dalam perjalanan hidup, ya. Dan mereka teman baik, saudara. Ya, mereka berbincang-bincang. Jadi suatu hari mereka berjalan-jalan, ya, dan mereka keluar dari rumah Henokh, mereka berjalan di jalan, ya. Mereka sambil jalan mereka asik menikmati keberadaan satu dengan yang lainnya. Ya, dan Henokh juga banyak bertanya kepada Tuhan, dan mereka sangat enjoy dengan persekutuan mereka bersama. Sampai akhirnya hari mulai gelap dan sudah sore hari, dan akhirnya Tuhan bilang sama Henokh, "Henokh, kita sudah berjalan jauh, begitu indah persekutuan kita bersama. Maka sekarang kita sudah jauh sekali dari rumah kamu, ya. Bahkan kita sudah berjalan sekarang lebih dekat ke rumah saya. Oleh karena itu baiknya engkau tidak usah pulang lagi ke rumahmu, ya, langsung saja masuk dan menginap di rumah saya untuk seterusnya." Dan demikianlah Henokh tiba-tiba diangkat oleh Tuhan. Nah, tentu itu adalah hanya suatu cerita ilustrasi, saudara. Tetapi kita lihat bahwa
orang yang hidup bergaul dengan Tuhan. Apa maksudnya hidup bergaul dengan Tuhan, saudara? Tentu orang ini adalah orang yang hidup menurut aturan Tuhan. Orang ini adalah hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi tentu dia orang yang percaya kepada Tuhan. Tanpa engkau percaya kepada Tuhan, engkau tidak akan bisa hidup bagi Dia. Dan saudara yang Tuhan, Henok kita lihat di sini, ya, dia hidup bergaul dengan Tuhan. Saudara, dengan siapakah Anda hidup bergaul, ya? Apakah Anda ada hidup bergaul dengan Tuhan? Adakah engkau bergaul dengan Dia dengan cara membaca firman-Nya? Mana mungkin kita bilang, saya bergaul dengan seseorang, tapi saya tidak pernah dengar kata-kata dia. Dan saya juga tidak pernah ngomong dengan dia. Dia tidak pernah ngomong sama saya tidak pernah ngomong dengan dia. Itu bukan bergaul namanya, saudara yang Tuhan. Nah, orang yang bergaul dengan Allah tentu nomor satu, dia ada komunikasi dengan Allah, ya. Dia ada komunikasi yang real, yang manis, ya. Dan itu adalah doa dan renungan pribadi kita, di mana kita mempelajari Alkitab. Itu adalah hal yang begitu penting dalam kehidupan kita. Oh, saudara yang Tuhan, ya. Kemudian kita lihat lagi, saudara, ya. Kita lihat lagi, ya. Setelah Henok ini apa, saudara, ya? Setelah Henok kita lihat ayatnya yang ke-25, saudara. Dikatakan setelah Metusalah, karena Henok ini melahirkan seorang yang bernama Metusalah, saudara. Dikatakan setelah Metusalah hidup 187 tahun, ia memperanakan Lamek. Dan Metusalah masih hidup 782 tahun setelah ia memperanakan Lamek, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Metusalah mencapai umur 969 tahun lalu ia mati. Setelah Lamek hidup 182 tahun, ia memperanakan seorang anak laki-laki yang memberi nama Nuh kepadanya. Katanya, anak ini akan memberi kepada kita penghiburan dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang telah terkutuk oleh Tuhan. Dan Lamek masih hidup 595 tahun setelah ia memperanakan Nuh, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Lamek mencapai umur 777 tahun, ya. Jadi Lamek umurnya 770 tahun lalu ia mati, saudara. Setelah Nuh berumur 500 tahun, ia memperanakan Sem, Ham, dan Yafet. Iya. Nah, saudara yang Tuhan, kita lihat di sini beberapa hal yang menarik. Yang pertama, bahwa Henok memperanakan Metusalah, dan arti nama dari Metusalah adalah nama yang sangat-sangat menarik, saudara. Kata Metu, ya, Metu ini, ya, bahasa Ibrani, ya, masih mirip-mirip dengan kata kita mati, saudara, ya. Dan ya, memang kata mati, ya, kata-kata dalam bahasa Indonesia banyak yang merupakan serapan kata Arab, ya, dan kata-kata Arab banyak yang berdekatan dengan kata-kata Ibrani. Jadi Metusalah dengan salah dalam bahasa Ibrani artinya mengirim. Jadi pengertian nama Metusalah adalah ketika dia mati, Allah akan mengirim, saudara. Dan apa yang dimaksud? Apa yang dikirim, yang dimaksud air bah, saudara yang Tuhan. Dan kalau Anda jumlahkan tahun-tahun ini semua, Anda akan dapatkan satu fakta yang mengejutkan, yaitu bahwa pada tahun Metusalah mati, pada tahun itulah air bah terjadi, saudara yang Tuhan. Jadi Metusalah Tuhan sudah nubuatkan, ya. Dan mengapa Tuhan bisa nubuatkan? Karena Henok adalah seorang nabi, saudara. Ya, ingat bahwa Metusalah ada anaknya Henok, saudara. Dan Henok adalah nabi, ya. Dan dia bernubuat juga ketika dia menamai anaknya, bahwa ketika anak ini mati, ya, Tuhan akan mendatangkan bencana. Nah, Henok adalah seorang nabi yang berbicara mengenai akhir zaman terus, saudara. Selalu berbicara mengenai hal-hal yang di depan dia. Dan ini kita bisa lihat di dalam Henok pasal yang pertama. Ya, Henok pasal yang pertama lagi. Yudas, saudara, ya. Kitab Yudas pasal yang pertama. Ya. Yudas pasal yang pertama, ya, karena hanya ada satu pasal dalam Yudas, ya. Ayat yang ke-14, ya, Yudas 1 ayat 14 juga tentang mereka. Henok, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat, katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan, dan karena semua kata-kata nista, ya, yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Oke. Jadi jelas sekali di sini, ya, bahwa Henok
bernubuat mengenai kedatangan Tuhan. Dan menarik bahwa orang yang diangkat oleh Tuhan, dia bernubuat mengenai kedatangan Tuhan yang suatu hari akan mengangkat kita naik ke surga. Ya, tetapi kita lihat Henokh seorang nabi, dan dalam menamai anaknya dia bernubuat bahwa ketika anak ini mati, Tuhan akan mengirim apa? Mengirim air bah. Dan ini menandakan betapa Tuhan adalah Tuhan yang penuh kasih. Walaupun manusia sudah begitu bobrok, dan Tuhan sudah janji bahwa ketika orang ini mati, maka aku akan mendatangkan penghakiman. Maka ternyata orang yang Tuhan pilih adalah orang yang berumur paling panjang di seluruh dunia, saudara. 969 tahun adalah umur Metusalah, ya. Dan 969 tahun dia mati, dan pada tahun dia mati air bah terjadi, saudara. Tapi Tuhan menunjukkan betapa dia adalah Allah yang panjang sabar dan penuh kasih dengan memanjangkan hidup Metusalah menjadi 969 tahun. Ya, dia pemegang rekor orang yang paling tua di dalam sejarah, ya. Dan saya rasa kita tidak akan menyaingi dia, ya, di dunia ini, tapi kita akan hidup selama-lamanya bersama di sorga, ya. Dan ada lelucon yang berkata kalau namanya saja Metusalah 969 tahun, ya, mungkin kalau namanya Metu benar gitu, ya, bisa lebih panjang lagi, ya. Tapi itu hanya sedikit lelucon saja. Oke. Nah, kita lihat lagi sekarang, ya, bahwa Metusalah adalah orang yang paling tua, ya. Nah, kemudian Lamek anaknya, ya, merupakan salah satu orang yang hidupnya tidak terlalu panjang, yaitu dia hanya mencapai umur 770 tahun. Tetapi dia melahirkan Nuh, saudara, ya. Dan ketika dia melahirkan Nuh pun dia mengucapkan sesuatu yang prediktif, dan kita bisa melihat bahwa Lamek pun adalah orang benar yang bisa memprediksikan. Mungkin dia mendapat wahyu juga, saudara, sehingga dia memberikan nama Nuh kepada anaknya, yang artinya adalah penghiburan, saudara. Artinya adalah penghiburan, ya. Dan memang benar bahwa Nuh ini, ya, akan menjadi seorang yang menghibur, ya, menghibur kita semua. Kata Lamek, karena melalui Nuh inilah akan ada penyelamatan atas umat manusia, ya. Dan akhirnya Nuh katanya berumur 500 tahun, yang memperantakan Sem, Ham, dan Yafet. Tentunya di pasal-pasal selanjutnya kita akan lebih banyak lagi berbicara mengenai Nuh, ya. Tetapi perlu dilihat di sini bahwa dia melahirkan Sem, Ham, dan Yafet. Nah, ada yang berpendapat apa Sem, Ham, dan Yafet ini anak kembar 3. Tapi tidak harus begitu, saudara. Nuh memperantakan Sem, Ham, dan Yafet tidak berarti bahwa ketiga-tiganya lahir sekaligus. Hanya saja ayat itu berkata bahwa umur Nuh 500 tahun barulah dia mulai memperantakan anak, dan diantaranya adalah Sem, Ham, dan Yafet, ya. Nah, dalam penghujung pembahasan kita di pasal ini, ya, saya kembali mengingatkan Anda bahwa ini adalah pasal yang memperlihatkan bahwa manusia akan mati, saudara yang kasih Tuhan. Manusia akan mati, dan termasuk saya akan mati. Anda pun akan mati. Pertanyaannya adalah, kalau ada sesuatu yang pasti terjadi, bukankah baik kalau kita mempersiapkan diri untuk itu? Oh, saudara, orang bijak akan mempersiapkan diri, orang bodoh akan terus saja lalu. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, bagaimana cara mempersiapkan diri? Ya, pastikan diri Anda masuk surga dengan cara dosa-dosa Anda ditanggung oleh Yesus Kristus. Bertobatlah dan percayalah kepadanya dengan segenap hati. Oh, saudara yang kasih Tuhan, maka Anda akan, ya, diselamatkan. Anda akan merasakan sukacitanya berada di dalam Tuhan. Baiklah, saudara yang kasih Tuhan, kita akan bertemu kembali, ya, besok dalam acara yang sama, Mutiara Kebenaran. Dan saya harap Anda dapat memperhatikan firman Tuhan dengan benar. Anda dapat memperkenalkan Radio Berita Kasih kepada semakin banyak orang, agar banyak orang mendengarkan kebenaran ini, begitu, ya, terutama juga dalam acara Mutiara Kebenaran. Baiklah, saya Dr. Stephen Einstein Liao akan undur diri dulu. Saya ucapkan selamat malam, sampai berjumpa kembali, dan Maranatha.